Apakah kita juga kemudian bersemangat untuk juga mewartakan Kristus yang bangkit itu melalui perubahan-perubahan hidup kita, melalui berbagai macam karya-karya baik yang boleh kita lakukan? Ataukah kita juga masih akan tetap tinggal pada manusia-manusia lama kita, sama seperti sebelum kita dibangkitkan? Maka saudari-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan dan merasakan sapaan personal Tuhan setiap hari dan setiap waktu dalam hidup kita, melalui perayaan Ekaristi dan juga terutama melalui doa-doa kita, agar kita pun juga semakin berkobar untuk mewartakan Yesus dalam hidup kita. Kebijaksanaan dianugerahkan kepada kita laksana air untuk diminum. Kebijaksanaan Tuhan berakar dalam hati kita dan membahagiakan kita selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita hening sejenak mempersiapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau menghadirkan putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya akan Yesus putramu dan percaya pula akan sabdanya yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Semenjak menjadi imam itu rasa-rasanya hidup saya berbeda dari sebelumnya. Ini pengalaman saya waktu awal menjadi imam. Tahun kedua menjadi imam, saya diutus untuk tahun pertama imamat, saya sempat diutus oleh Bapak Uskup waktu itu untuk mengikuti sebuah ongoing formation di Keuskupan Bandung. Lalu pada satu sesi itu ada sesi istirahat. Lalu saya dengan teman-teman waktu itu jalan-jalan di kota Bandung. Di Bandung ya, bukan di area Keuskupan Agung Semarang. Waktu itu saya tidak mengira. Saya pikir ini di Bandung tidak ada yang kenal. Paling kalau ada yang kenal ya sesama Romo. Waktu itu kami jalan-jalan di Cihamplas itu ya. Lalu tanpa saya tahu ada yang bilang berkah dalam Romo. Badalah berkah dalam. Saya pikir di Bandung sapaannya juga sama seperti di sini. Aneh, neng Bandung kok sapaannya berkah dalam. Lalu saya bilang, saya nengok, loh ini yang Romo Keuskupan Agung Semarang hanya saya, yang lain dari Keuskupan Bandung waktu itu. Lalu saya pikir ini siapa itu. Bukan soal ini siapa-siapa, tetapi ketika kita itu disapa dan diketahui orang, itu ada perasaan tersendiri bahwa ada orang yang mengenal saya. Di satu sisi kemudian pertama-tama agak kaget memang karena di daerah yang sangat jauh dengan daerah asal, tetapi kemudian lalu ada rasa aman di situ. Aman dan nyaman karena ada orang yang mengenal saya, sehingga kalau misalnya ada apa-apa saya aman, ada orang yang mengenal saya. Begitu juga kita merasa berbeda ketika kita dimanapun kita berada, kita dipanggil namanya Pak Gi gitu, atau ya Arya, pasti akan berbeda, akan langsung menoleh. Coba sekarang bedanya, kalau orang hanya dipanggil hei, lho toh rado noleh toh. Nek dipanggil hai ming ra noleh lho. Nek dipanggil dengan namanya akan berbeda, sautannya pasti berbeda. Itulah keistimewaan kita ketika kita dikenal oleh orang dengan sapaan yang khas. Ketika kita di daerah-daerah tertentu di mana di sana tidak mengenal orang lain, ada ciri khas orang-orang sedaerah yang mengatakan berkah dalam. Kita merasa nyaman.
Ketika kita pun juga dimanapun kita berada, ada orang yang menyapa kita dengan nama, itu pasti juga berbeda. Itulah yang menguatkan diri kita, menguatkan hidup kita, terlebih ketika kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Seperti yang dialami oleh Maria. Pada waktu ia menemukan makam kosong, makam Yesus sudah kosong, dia sedih, dia bingung. Orang yang saya cintai kemana ini jasadnya, kok sudah tidak ada? Meskipun sudah dikuatkan oleh malaikat-malaikat, dikuatkan bahkan oleh Yesus sendiri, sebelum ia disapa dengan namanya, Maria masih bingung. Dia merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi ketika Yesus menyapa Maria dengan menyebut namanya, Maria, Maria kemudian bergembira dan bersukacita. Bahkan dia juga menyebut sapaan sayang Maria kepada Yesus, Rabuni, artinya guru. Kita semua ketika hidup kita disapa seperti itu, kita merasa gembira dan kita merasa bersemangat hidupnya. Ketika kita sekarang menempatkan pengalaman-pengalaman seperti itu pada pengalaman rohani kita, maka pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya merasa bahwa seringkali Tuhan menyapa saya secara personal? Sapaan-sapaan dengan nama itu adalah sapaan personal. Dengan istilah-istilah tertentu itu juga personal. Bahkan seringkali antar teman itu ya, antar teman itu ada sapaan-sapaan yang biasanya kalau di sini disebut paraban itu ya. Itu pun juga sebagai bentuk sapaan personal yang saling menguatkan. Apakah kita juga merasa disapa secara personal oleh Yesus sendiri yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang juga mengajak kita untuk bangkit dari kelemahan-kelemahan hidup kita? Apakah kita merasakan Yesus yang hadir itu? Dan apakah setelah saya disapa secara personal seperti itu, Yesus, Tuhan menyapa kita secara personal karena mereka tahu, karena Tuhan tahu, Yesus tahu, kita semua memiliki keunikan. Masing-masing dari kita juga mengalami masalah-masalah yang berbeda. Kita semua juga mengalami berbagai macam peristiwa hidup yang berbeda-beda. Maka Yesus menyapa kita secara personal. Maka ketika kita juga sudah disapa, apakah hati kita juga berkobar-kobar seperti halnya Maria yang kemudian mewartakan kebangkitan Kristus itu dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk memberitahu saudara-saudaranya bahwa Yesus sudah bangkit? Apakah kita juga kemudian bersemangat untuk juga mewartakan Kristus yang bangkit itu melalui perubahan-perubahan hidup kita, melalui berbagai macam karya-karya baik yang boleh kita lakukan? Ataukah kita juga masih akan tetap tinggal pada manusia-manusia lama kita, sama seperti sebelum kita dibangkitkan? Maka saudari-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan dan merasakan sapaan personal Tuhan setiap hari dan setiap waktu dalam hidup kita, melalui perayaan Ekaristi dan juga terutama melalui doa-doa kita, agar kita pun juga semakin berkobar untuk mewartakan Yesus dalam hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu mendampingi umat-Mu. Berkat Ekaristi yang kami sambut ini, semoga kami semakin peka akan kehadiran-Mu dalam setiap langkah menuju kerajaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara yang kita bawa dalam doa kita, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.